Baru awal aja kita udah kocak. Bagaimana kita mendengarkan semangat banget ya. Apa Bapak asli Samarinda atau gimana? Ya, yang jelas saya ini orang Indonesia ya. Oh, Orang Indonesia ya. Iya. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Seger nih ya? Seger banget. Karena Cuaca kita juga udah minum segar. teh tadi. Belum. Oh belum ya. Oh ya sudah. Sudah. Udah atau belum yang pesan ini enak banget tehnya ya. Enak banget ya. Sangat-sangat enak banget. Oke, sekarang Yap. kita Pak lagi ada di PW Suite. PW Suite. Wih, lancar banget bahasa Inggris lu, Bro. Iya, of course exactly. Oh yes, no. Karena aku PW banget, PW-in aja. Oke. Pandan Wangi Suite. Iya. Wah. Kita soalnya go to international. Oh, internasional ya. Asik. Dan saat sekarang di sebelah kita Pak, ya. Heeh. Langsung kita present aja. Present. Ada Bapak Direktur Utama yaitu Bapak Insinyur Haji Suhelmo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Seger Pak, sehat Pak ya? Seger. Sehat, Iya. alhamdulillah. Dan di sampingnya ada wanita cantik. Cantik aku kali. Ada Ibu Rati Eka Sari SE. Selamat sore. Sore, siang, sore, malam semuanya. Sore, siang, malam. Ya. Oke. Pak, sekarang kan kita kan udah berapa hari nih bolak-balik ke sini Pak. Udah masuk kamar, ngeliatin kamarnya keliling-keliling, Iya. towernya 2 segala Pak ya. Kemana? Udah sempat berenang juga ya di folder tadi ya. Kamu aja kali yang menang. Dapat ikan nggak kan? Iya. Kebetulan dapat ikan cupang, Pak. Pantes ikannya Lagi kurang. musim. Lagi musim. Tuh kan? Baru awal aja kita udah kocak. Bagaimana kita Udah kocak mendengarkan dan semangat banget ya. Bapak Helmus bercerita nih. Iya, Oke iya, Pak, iya. sebelum kita masuk lebih dalam untuk kenapa Bapak membuat nih apartemen. Iya, iya. Saya mau tanya seperti biasa dong. Iya. Lahirnya di mana Pak? Apa Bapak asli Samarinda atau gimana? Ya, yang jelas saya ini orang Indonesia ya. Oh, Orang Indonesia. Ya. Indonesia. Jadi Sama memang kita juga, Pak. kebetulan saya ini orang Minang. Ya, Minang ya. Lahir di Medan, besar di Medan. Bapak saya ini tentara. Oke. Anak kolong gitu nih. Anak kolong. Ini kolong jembatan. Horas kolong jembatan. Jadi kita ini anak asrama, anak Iya. kolong kan. Oke, Pak. Ya pindah-pindah lah ya, pindah Oke. dari Medan ke Penjai, ke Binjai. Gitu. Saya sampai SMP kelas 3 saya di Sumatera Utara di Medan. Kemudian SMA saya di Bukit Tinggi. Iya. Oke. Karena disuruh pulang kampung sama sama orang tua untuk Iya. mewakili tanda kita orang Minang. Iya. Karena kita gak ada pulang kampung. Oke. Lulus SMA saya pindahkan, lanjutkan ke Bandung. Oke. Di Bandung lulus kuliah saya tahun 85. Kemudian kami pindah ke Jakarta. Oke. Saya diterima di Wijaya Karya tanggal 20 Mei 20 Mei ya. tahun 1985. 1985. Wah, belum pada lahir. Waduh, belum lahir. Saya masih diproses, Pak. Masih digoyang, Pak. Waduh, towernya digoyang nih. Sorry Pak, itu Oh, saya udah lari-lari. itu perusahaan apa Pak? Sorry Pak. PT Wijaya Karya. Oke, Wijaya itu Karya. bergerak di bidang? Saya waktu itu saya di divisi produk beton. Oh, Produk beton. Konstruksi, Pak ya. Konstruksi. Wow, Jadi wow, kayak sekarang kan tiang panca. kemudian memang era-era itu era perbangunan Pak ya? Ya, wah Iya, itu iya. waktu itu zamannya Pak Harto kan lagi anunya nih, lagi apa? Iya. Lagi bagus-bagusnya lah. Bagus-bagusnya lah, lagi happening banget Duit ya. lagi banyak. Pokoknya lagi anu lah, lagi pas. Pokoknya kita pas pada saat itu lulus, pas waktu itu ekonomi lagi bagus. Waduh, lulus ekonomi bagus. Iya, iya. Lulus Maret begitu bulan depan langsung kerja. Oke. Nggak pernah nganggur-nganggur. Mantap. Posisinya pun luar biasa. Ya Umur lumayan. 25 tahun udah jadi manajer loh. Udah Lulus manajer ya. tahun kita lagi jadi Iya, belum iya. nggak sampai 2 tahun saya udah dipindah ke Medan jadi kepala cabang. Oke. Di Medan juga nggak lama kan, 2 tahun saya langsung balik dipindah lagi ke Surabaya. Oke. Jadi saya di Medan tuh hanya ada ngerjain proyek untuk kelistrikan, habis itu bikin pabrik beton. Pabrik Oke. beton. Dari mulai beli tanahnya sampai jadi pabrik operasi, begitu selesai, lu dipindah ke Surabaya. Dah, gue bilang kita lagi enak-enak dipindah. Iya. Udah lo masih muda dipindah. Pindah lagi. Pindah lagi. Oke. Perusahaan yang sama Pak. Sama, Oke. perusahaan Sama saya. ya. Jadi saya pindah ke Surabaya, ya kepala cabang juga sama produk beton juga. Oke. Surabaya saya sampai dari 89 sampai tahun 93. Oke. 93 terus kemudian sama juga karena masih ini ente masih muda pindah Jakarta, balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ya. Aduh, saya waktu itu Jabodetabek, Jawa Barat. Terus sampai setahun kemudian tahun 94 saya dipindahkan ke pusat langsung.
nggak sampai 6 bulan saya resign. Resign. Nah ini karena teman-teman nih biasa. Gara-gara temen ya? Lo ngapain lo kerja, lo luar nih katanya. Dikomporin, Pak. Aduh, Komporin Ngapain ya? lo jadi karyawan? Iya, tiap siang kita makan bro, makan siang kan. Ngapain lo kerja? Ya akhirnya ya nggak tahan juga kan. Iya. Oke. Keluar saya. Padahal kan gaji udah gede pasti tuh. Ya Iya. lumayan. Pokoknya Berapa digit? Ya. Kala itu Pak, kala itu Pak. Kala itu Cukup tadi apa? Apa tadi? cukup buat beli mobil. Ya. Cukup buat naik haji. Apalagi? Ya. Apalagi? Istri satu aja. Satu aja istri. Ya. Harus setia dong. Iya. Iya. Jadi waktu itu ya cukup lah secara ekonomi cukup lah. Iya. Nah kemudian keluar 94 kan ke usaha sendiri ya itulah. Karena kita waktu ekonomi lagi bagus kan. Iya. Ada proyek di Bali, ada di Riau, ada di Aceh. Wah, pokoknya wus. Wih. Flying terus ya. Flying. Jiwa muda ya. Jiwa kan? muda ya. Oper sini oke aja. Umur berapa tuh? 34 atau berapa? Wah itu Oke. lagi-laginya lah pokoknya. Oke. Nah pada saat itu 94 4 tahun kan 4 tahun lagi anunya tiba-tiba Pak Harto turun jegres gitu kan. 98, Pak. 98, Pak ya. Aduh, Reformasi 98. itu, Pak ya. Sudah kita ini pasti ikut partisipasi lah ya. Partisipasi gulung tikar. Gulung tikar. Partisipasinya kocak ini Pak. Jadi teman-teman bye. Oke. Waktu itu saya punya proyek juga di di Kalimantan Timur, di Balikpapan itu loh. Oke. Proyek apa? Perumahan Taman Sari Bukit Mutiara itu. Oh, Di Balikpapan. gitu. Balikpapan ya. Wika punya itu. Oke, Wika. oke, Jadi oke, saya ngerjakan dari awal tuh. Saya ingat waktu itu ngerjainnya mulai bulan puasa pertama kita mulai clearing. Ya. Iya. Nah itu pertama. Itu pertama kali mulai masuk ke Kaltim. Oh, Kaltim. Ya. Balikpapan dulu, Pak ya. Balikpapan dulu. Oke. Oke. Tahun berapa tadi, Pak? Tahun 96 saya mulai situ ada. Oh, 96. Proyek di sana. Berarti Salah sebelum satu. Krismon, Pak ya? Sebelum. Jadi 2 Oke. tahun gitu kan Krismon. Nah itu tadi Jegres. Jegrek ya, 98 ya. 98 ya. Bubar lah semua. Pulangan kita ke Jakarta lagi kan. Iya. Oh, Bapak ke Jakarta lagi. Oh iya balik lah. Balik lagi, Iya, balik lagi. oke. Oke. Terus Jakarta juga karena gak ada proyek, gak ada apa kan, orang-orang juga lesu. Sudah, saya pindah ke Bandung. Di Bandung lah, artinya kita PW di Bandung. PW ya? Wah, Wah, Ya, nyaman. panen wangi ya. Ya. PW. PW kita di Bandung. Bandung kan dingin kan? Iya. Oh, nyaman. Guring. Goreng aja pokoknya. Ya. Tapi Pak, pas di Bandung itu Bapak ini posisinya umurnya udah 34 tuh gitu ya? Waktu itu 36 ya. 36 dan itu udah berkeluarga, Pak ya? Oh sudah, saya udah 4 tuh. Oh, Udah ada 4. gitu. Anak masih, ini yang paling besar masih SMP kelas 2 rasanya. Oke. Masih kecil. Semuanya di Samarinda tinggal sekarang udah. Enggak, ada yang enggak pernah di sini malah. Oh, masih di Jakarta, Pak ya? Di Bandung. Bandung. Oh, di Bandung juga. Oke. Dan mereka pada sekolah udah pada lepas lah. Jadi LDR Oke. sama Bapak ini ya? Oh enggak, kalau ibunya sini. Oh, ibu iya, sini. Iya, iya. Iya, Kalau iya. itu nggak bisa Ya, lepas, tak Pak. bisa jauh. Nah, jadi begitu. Jadi artinya pada saat kan krisis itu ya berhentilah semua. Oke. Tiba-tiba begitu reformasi kan, Kaltim mulai kelihatannya bangkit ya kan, otonomi daerah masih pong ini nah. Pak Ipong ya. Pak Ipong Villa Tamara. Ya, itu kan Oke. teman adik saya Pasti telepon. kenal ya. Ah, ya, Pasti kenal. Telepon. Ayo bang, sini nah kita lagi pembangunan perumahan. Mulanya sih kan berat kan, waduh lagi nyaman nih di Bandung nih nah. Iya. Samarinda, jauh, ya jauh betul. Tapi karena terus akhirnya tertarik juga kita kesini Oke. kita jadilah Villa Tamara. Villa Tamara. Dari 15 hektar akhirnya sekarang sekitar 40 hektar. Oke. Oke. Nah dalam perjalanannya jadi pada saat kita sudah mulai mengembangkan Villa Tamara ada konsumen nih, konsumen yang apa namanya ternyata mau serah terima. Oke. Dia itu kesulitan untuk menyelesaikan kewajibannya. Oh, kurang duit gitu, Pak ya? Bos, Enggak. aku ganti tanah aja. Tepatnya nggak bisa bayar. Iya. Tepatnya nggak bisa bayar. Nggak bisa ngelunasin Iya. ya? Tapi punya aset. Punya Oke, aset. asetnya ada. Oke. Aset. Ini 1,3 hektar. Ini PW yang jadi PW ini. 1,3 hektar. 1,3 Ya, hektar. terus kita lihat tentang ini kan rawan nih kan. Ya, Oke. Terus pokoknya nggak karu-karuan lah dulu. Mau jadi apa? Saya pikir kan masuk gang lagi nggak ada Iya. orang kan. Iya. Kata Mas Ipong, harus ambil aja sih apa sih, katanya kan. Terus kemudian si ini konsumen ini sekali selain tanah dia minta dia angsul juga. Tapi tambahan lu bang, Innova. Oh, tambahan dong. Kesempatan kan? Iya. Kasih Innova Iya, baru. iya. Oke. Jadi, terus dalam perjalanannya kan dia bilang mau jadi apa tanah ini. Saya ini kan golfer ya, pegolf ya. Ya, Jadi Waduh. salah satu kawan saya itu kan Pak Mas Jaya. Pak Mas Rektor- Jaya, Rektor Unmul. Iya. Oke, oke. Waktu itu Pak Mas Jaya itu baru baru belajar golf. Oke. Jadi, pukul sana pukul sini. Jadi saya bilang bos, itu mahasiswa Unmul berapa sih? 34.000 katanya. 34.000 ya? Oke. Tahun 2007 wah, banyak betul saya bilang. Terus kenapa dia bilang? Aku bangun apartemen di mana?
wah ada lah yang mau beli. Gimana ceritanya kan? Saya bilang gini, itu 34.000 itu kan kos, Iya. kan? Mungkin taruhlah mungkin lebih dari separuh itu kos kan? Iya betul. Di Pramuka semua kan? Iya, Benar. Sekarang Benar di Pramuka semua. Iya kan? Iya. Jadi saya bilang lah, sayangnya bang, saya bilang orang Ulu itu kan kaya-kaya, duit Iya. banyak, uang banyak. Oh iya kan banyak mahasiswa pendatang. Ya, kan? pendatang Iya, dari iya, luar betul, Samarinda. betul. Jadi, Iya. bos gimana? Saya bilang gini, saya mau bikin apartemen tuh di Wapsarani. Iya. Tipe 21 aja dulu saya bilang. Nanti kan mereka kos ya kan. Daripada dia kos itu mending dia beli apartemen. Iya. Ya kan? Misalnya datang orang anak yang paling tua, ya Iya. kan satu, datang kuliah kan 4 tahun dia beli kan 154 juta aja dulu. Iya. 154 Nah, juta juta aja. per unit. Jadi datang 4 tahun lulus kan pulang atau pergi ke mana. Datang Iya. lagi Adiknya kan, lagi 4 tahun. nerusin. Adanya nurusin Kan, ya. terusin Oke. 8 tahun kan. Iya. Nah, setelah itu kan di Selembara bisa 300 juta harganya. Iya, Investasi. betul. Investasi. Oh. Gitu loh. Daripada bayar kos, Kos, mending iya. mengangsur, ada Betul, aset betul, kan. betul. jadi Iya. Nah, aset, gitu. wah boleh juga tuh bos katanya Mantap. gitu. Ya sudah. Jadi artinya, jadi waktu itu saya jadi semangat nih. Iya. 34.000 masa nggak dapat 100 200 gitu. Iya. Akhirnya jadilah saya pikir. Nah mungkin ide itu gimana caranya? Iya. Kita ini perencana siapa ya kan? Iya. Kemudian yang bangun siapa? Uang dari mana? Ya, kita ini kan punya banyak kawan. Iya, ya Oke, kan? oke. Kayak akhirnya betul-betul akhirnya punya kawan di Surabaya, Pak Haryono namanya. Mhm. Nah, Pak Ani sih, dia itu kepala lab arsitektur di ITS. ITS. Saya tawarin, dia bilang, wah betul bro, bagus nih katanya. Sini gue gambarkan, gue desainkan katanya. Wah, interest Pak ya, Iya, interest mantap. banget. Oke. Pertama di Samarinda, dia buatnya perencanaan jadi ya kan. Jadi habis itu, nah ini gimana nih? Yang bangun siapa? Wah, modal lagi nih. Oh, Modal lagi. Ini modal Oh. kawan lagi. Kawan lagi. teman-teman. The ya. power of Manfaatkan teman-teman link. ya. Power of friendship. Friendship. Oke, Friendster juga ya. Jadi akhirnya ya saya demi kawan-kawan akhirnya ya ada yang mau bangun. Ya sudah, Iya. sini bangun. Tapi nggak pakai uang muka. Tidak apa-apa katanya. Masa nggak percaya sama bos? Oke. Uang juga rupanya ada juga yang minjamkan kan? Iya, iya, Oke. Ya oke. Jadi ada yang minjamkan, ada yang bangun ya kan selesai. Iya, Tinggal iya. masarkan kan Oh, gitu. iya, Nah, itu dia. Nah, inilah Bu Ratih nih dari awal. Oh. Nah, gitu loh. Tahun berapa tuh Pak? Sorry. Itu tahun 2008. 2008. 9 lah mulainya. Oke, 2009. Itu kalau boleh tahu Pak, nilai investasinya pada saat awal ngebangun tuh berapa sih Pak? 40. 40 miliar. 40 miliar. Duit semua itu Pak. Semua. Itu yang dihutangin sama teman Bapak itu ya? Iya, separuh apa lah, mungkin sekitar 80%. 80% ya? Ya, Oke. sisanya. Nah, jadi artinya pada saat itu akhirnya berjalan semua kan. Uang ada, yang bangun ada, perencanaan selesai, tinggal masarkan. Tinggal masarkan ya? Alhamdulillah kan waktu itu ya itu tadi berapa? Iya. 54 ya. Pada saat pertama kali launching itu belum ada bangunan apa-apa, udah Oke. sold out 50 unit. Luar 54 biasa. unit. Belum ada apa-apa. Nah, ada apa-apa, belum, masih iya. kesak. Masyarakat Samarinda nih kayak kaya tadi ya. Nyata ya. Iya, oke. Terbius juga gitu. Iya. Iya. Nah akhirnya apa namanya terjun 4, nah cuman gitu begitu selesai apartemen 2013 kan Iya. krisis lagi. Krisis lagi. Oke. Batu bara. Batu bara turun kemudian harganya, Pak ya? Turun harga, Turun kemudian harga. pesan nggak ada segala macam iya. kan. Daya beli masyarakat turun lagi. Oke. Ya partisipasi lagi kita kan. Gitu. Tapi berdampak banget iya, Pak, untuk tapi bisnis properti. enggak sampai gulung tikar dong. Oh enggak, Enggak ya, ya? buktinya masih ada. Oh iya benar Iya, benar. iya, iya. Buktinya PW tetap ada. Tetap survive. Kan? Tapi kalau betul, gulung tikar dipungut orang dong. Iya. Ternyata kita nggak jadi dipungut gitu. Betul. Cuman memang Nah. dulu untuk pembeli kita itu rata-rata memang pengusaha batubara sih. Iya. Mereka kadang beli 2 unit, 3 Iya, unit Iya. gitu. Jadi pada saat krisis ya akhirnya terpengaruh juga ya. Iya. Iya. Pada ngejual Ada unitnya ya? penjualan, iya. Ya ada yang pada menjual, ada yang Ada yang macet. macet. Ada yang macet. Iya. Baik, macet untuk cicilannya Iya, gitu ya? iya. Oke. Benar. Ya, macet dan hilang. Hilang ya? Iya. Enggak ada kabar. Apakah dicari? Ya, ya nggak bisa dicari kan. Oh, nggak bisa dicari. Oh, Handphonenya gitu. mati, bisa Handphone nggak bisa mati. dihubungin. Oh, gitu. Jadi ya. uang tuh hilang. Gitu. Ya, iya kalau nggak balik lagi. Oh iya hilang Iya, gitu ya. hilang lah. Lika-liku bisnis Pak ya. Ya. Di ghosting juga ya, dalam bisnis ya. Iya. Nah Oke, itu oke. jadi artinya ya begitulah anunya kan apa namanya prosesnya. Nah pada saat krisis itu lah kita ini kan hampir putus asa juga. Betul. Ditongkrongi nggak ada ininya. kan. Iya, Akhirnya iya. saya coba cari jalan lain. lagi. Yes, Saya yes. pulang ke Jakarta. Bu Ratih nilai yang bertahan di sini kan. Oh. Nah, ya kan dia tahankan semua. Oh ternyata tisu itu buat oke ya. Buat ngelap air Buat mata, air mata. bro. Oh, Karena ini ceritanya sedih banget. ada cerita haru. Haru ya. ini sekarang nih. Penuh dengan berdarah-darah. Udah darah ya. Ya kan? Dan air mata. Air mata. Berarti di 2013 itu Bapak tinggalkan. Tinggalkan. Tinggalkan, Saya ya? sih ada balik sekali semua. Oke. Sekali 2 bulan. 13 sampai tahun 2018 akhir. Lumayan lama Pak.
Bah, 5 tahun. 5 tahun. Aduh, ampun deh. Selama meninggalkan itu Bapak ngapain aja? Nyari investor Saya baru? kebetulan enggak, ya mencari itu sebetulnya. Satu mencari dan kebetulan saya ini kan banyak teman. Oke, Ya, teman akhirnya lagi ngerjain ya. jalan Oke. tol. Oke. Ngerjain jalan tol di Jakarta. Iya. Ternyata itu kan bukan passion kita ya. Iya. Jadi akhirnya ya akhirnya dia ya hanya sekedar menambah pengalaman aja. Oke. Tidak memberikan manfaat untuk mendapatkan investasi baru. Oke. Nah begitu tahun 2018 saya pikir aduh ini aset banyak, ada si Ratih di sini kan. Iya. Saya balik. Oke. Pas Menatalan tuh tanggal 25 saya balik saya nginep di Kadriuning nih. Ini padahal apartemen kan saya nginep di depan lain. Padahal punya apartemen loh Bapak ini. Kok nginep di lain Bapak? Yang Kadriuning tuh. Nah. Saya bilang kan nih kita nih malu juga Bang. Padahal tinggal pilih aja Pak Iya. kemana-mana. Nah, jadi saya pikir terus saya keliling. Saya kan kebetulan selain ini kan punya juga tanah tempat lain. Iya. Oke. Jalan, saya duduk, saya di belakang sana kan lihat folder itu kan ada danau tuh. Iya. Danau itu waktu itu ya Rati mana sanggup dia kan gimana dia mau nyemplung situ nggak mungkin. Ya kan? Aku udah nggak kuat katanya. Kuat. Jangan-jangan tuh air mati berat ya. Nah, dipikir sudah Iya. dengan sama Rati sama teman-temannya sudah. Ayo kita lagi. Oke. Kita recovery pelan-pelan sambil kita cari jalan. Yes. Memang persoalannya waktu itu apa krisis masih berlangsung, duit nggak ada. Nah, persoalan nih. Iya. Mau usaha, aset ada, duit nggak ada. Oke. Dari mana kita mulai? Iya. Sudah. Nah, lahan di belakang itu kan sebetulnya ada 128 unit. Ya. Nah, udah masih ada sisa waktu 50-an lah, 52 atau Masih 54. 50-an. Sudah kita jual kapling yuk. Nah, kita jual kapling. Oh tanah itu ya? Tanahnya dijual. Yang cepet kan itu. Oke. Jadi Ratih yang nganu jual lah, ada yang 200, 250. Itulah modal awal kita. Oke. Mulai bayarin gaji, menyelesaikan apartemen. Ini cat apartemen dulu nano nih. Oh. Warna-warni Pak ya. Tidak seperti yang kita lihat ya abu-abu keren gini. Jadi begitu kita rundingan, nah kalau ibu ini kan kacamata sama matanya kan tidak buta warna. Sentuhan wanita harus ada. Iya. Desainer juga ya. Dia lah finishing designer. Jadi ada desainer, ada finishing. Oh, finishing ya. Spesialis finishing. Cat. Elemen estetika. Kan. Iya. Pilih keramik. Oh, beli keramik. Wah, multi talent banget ibu ini ya. Bantu nyemen. Bantu nyemen ya. Membangun negeri. Pokoknya yang akhir-akhir lah. Iya. Jadi akhirnya jadilah di apartemen. Pelan-pelan kita bersihin manajemen, orang kita rekrut segala macam. Akhirnya alhamdulillah jadilah seperti ini. Oke. Dulu ini tempat orang tembak-tembakan loh ini. Masa? Iya. Disewakan. Oke. Dari duit juga. Oke. Apa dulu? Air apa? Airsoft gun. Airsoft gun. Oke. Jadi ini kayak hutan. Jadi, Terkenal sih di Samarinda. Iya. Airsoft gun. Lagi naik-naiknya tuh jam dulu tuh. Iya, zaman dulu ya. Airsoft gun ya. Jadi kan seolah-olah di hutan kan. Iya. Jadi kalau malam minggu tembak-tembakan di sini kan. Oke. Bingung juga orang apartemen ini ada apa di depan. Ada perang kah? Ternyata airsoft gun. Ya. Tapi pas ada airsoft gun kala itu orang-orang yang nginep nggak masalah ya? Enggak masalah. Luar biasa baik-baik juga ya. Nggak ada komplain ya? Karena kan Oke. ada peraturan juga yang saya terapin. Oh, gitu. Yang penting tidak membahayakan. Oh iya. Mereka memang kan diisolasi juga sini. Betul. Pagar. Jadi ada pengaman-pengamannya. Kalau nggak gitu ya nggak saya terima juga. Iya juga sih. Betul. Dan akhirnya jadilah marketing galeri nih sekarang. Iya. Dengan galeri yang cantik. Setelah itu kan, cantik. Nah, Wah. itu kan. Iya. Nah, jadi Idenya siapa tuh Pak? ya semua lah. Semuanya ya. Jadi pada saat yang sisa kapling 52 itu kan kita mikir juga nih, kita ini mau jual murah, sedang apa mahal. Oke. Kalau kita ke bank bilang sudah lah bos, downsizing aja, turunkan aja harga biar laku. Saya bilang kita di tengah kota nih bos, ya kan sayang. Kita pikir, kita jadikan dong apartemen premium, perumahan premium. Bikinlah gambar kan, akhirnya kita jual, tahu lah paling murah 700 juta. 700 juta. 700 juta. Untuk Jadi, tipe berapa itu Pak? itu tipe 54. Tipe 54. Iya, Oke. tanah 105. 690 persisnya kan. Jadi saya bilang bisa kah ini? Bisa. Ini marketing oke kan. Jadi kita mulai pelan-pelan kita perbaiki. Ada yang beli. Ada yang beli. Rezeki memang, Pak ya? Ternyata memang di sesulit apapun situasi itu tetap ada celah. Iya. Oke. Celah yang buat kita itu punya kesempatan Iya. kalau kita melihatnya. Oke. Nah, kalau kacamata kita nggak melihatnya memang kelihatan. Yes. Nah, jadi kita kebetulan alhamdulillah melihat tadi celah tadi itu. Oke. Itulah yang membangkitkan kita lagi. Oke. Penjualannya lancar, ya kan?
pembayarannya memang agak tidak terlalu seperti kita dengan bank kan. Dia harus cicil ke kita 4 tahun. Enggak apa-apa, yang penting ada duit dulu bangun ya kan. Penting jalan lah Pak ya. Ada jalan dulu. Oke. Kita bisa berbagi. Rahasia. Oh iya. Mungkin dikupas di episode berikutnya. Oke, boleh. Oke, siap. Jadi PPL Mania sekarang itu kita taunya kan cuma ada PW Suite aja, dan Mangi Suite apartemen. Ternyata yang barusan kita omongin itu adalah perumahan. Perumahannya. Apartemen mansion. Itulah yang akhirnya membagikan semuanya. Apartemen ini kita perbaiki, kita bagusin semua taman-taman kita jadikan. Akhirnya hunian apartemen juga naik. Iya. Ya kan, orang yang beli juga mulai datangan lagi. Ya kan, beda sekarang. Nah, akhirnya memang sekarang ya jadilah kita seperti ini. Kita sedang berusaha mempertahankan dan meningkatkan yang visi premium kita. Betul banget. Supaya ini menjadi suatu penghunian premium alternatif di Samarinda. Begitu kira-kira ceritanya. Mantap, luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Mulai dari perjalanan hidup sampai sekarang bisa ngebangun apartemen. Betul, sempat naik turun luar biasa. Juga ya. Akhirnya Bapak tadi bilang temen itu penting banget Pak ya. Penting banget ya. Dan koneksi juga, ya. Melihat celah sedikit itu harus ya. Harus jeli. Pasti ada salah satu orang juga yang membagitin semangat Bapak Pak ya. Salah satunya ada di sebelah kita. Ibu Ratih. Siapakah dia? Sekali lagi kita kasih tahu. Beliau adalah sekretaris juga sih. Dan beliau ini sabar banget kayaknya orangnya. Sempet nungguin bapaknya nyari investor di luar. Beliau harus ngurusin semuanya di Samarinda gitu ya. Kasih alasan lah kenapa masih mau menunggu. Why? Nangis lagi. And when you share first. dari tahun berapa sih Bu di kerja sama Bapak deh gitu? Saya ikut Bapak ini dari 2006. 2006 ya. Oke, lama. Sampai dengan sekarang. Saya dari Villa Tamara. Villa Tamara. Oke. Sebagai sales counter ya. Di depan menerima tamu. Ya, awalnya dari situ sampai bisa sekarang. Saya banyak belajar sih dari beliau. Nah, ceritain dong kenapa tadi tuh masih mau bertahan sampai akhirnya saat sekarang alhamdulillah dilirik orang lagi. Ya, saya bertahan itu sebenarnya gini. Saya pun tidak bisa sendirian. Saya juga didampingi oleh orang-orang yang memang punya loyalitas juga yang tinggi terhadap perusahaan. Jadi saya juga bertanggung jawab untuk mengelola mereka. Kalau seandainya pada saat itu saya pun menyerah, ya gimana mereka, gimana konsumen-konsumen yang sudah ada, karena mereka itu berharapnya komunikasi itu kan yang menjembatani kan saya. Gitu. Jadi selama Bapak di luar gitu kan, kami tetap komunikasi intens. Jadi ya semua karyawan alhamdulillah bisa bersabar, ya percayalah dengan beliau. Di sini kita berjuang, gitu kan, beliau pun di sini juga berjuang, gitu. Jadi 5 tahun loh, gitu tidak lah. ada apa ya. Itu bukan waktunya sebentar ya. 5 tahun udah lulus belum? Udah lulus kuliah ya. Jomblo 5 tahun berasa tuh dia jomblo. Tapi kan telepon juga nangis-nangis semuanya kan. Udah kuat lagi. Tapi di depan mereka saya tenang, tegar ya. teman-teman. Waduh. Ya gitulah. Saya menguatkan, kami saling menguatkan masalahnya Mas. Gitu. Berarti secara nggak langsung sosok Bapak juga sangat-sangat menginspirasi Ibu juga ya. Sangat-sangat. Gimana pandangan Ibu sosok Bapak? Sosok Bapak gimana? Di Rut kita ini. Jadi gini, pada saat beliau datang tahun 2019 itu kan karyawan itu kan selama ini kan tidak pernah secara dekat ya, nggak ketemu gitu. Jarang ketemu. Oh, jarang. Kan nggak intens ya, karena kan ditinggal selama sekian tahun. Nah, pada saat Bapak datang itu mereka itu sudah yang ya ampun, ini kok pimpinan kita ini ternyata kayak ayah sendiri, gitu. Tempat curhat, kadang-kadang gitu. Jadi kalau ada masalah mereka tuh nggak sungkan gitu ya kan. Jadi ya pimpinan yang sangat-sangat bijaksana lah. Sangat banget ya, sangat banget. Terima kasih Pak. Mohon maaf ya Pak kalau salah kata. Luar biasa. Alhamdulillah baik banget Bapak ini ya. Amin. Jadi mungkin salah satunya itu juga karena melihat sosok beliau, jadi mereka ya bertahan sampai dengan sekarang. Gitu. Jadi loyal gitu ya. Dan suasana kerja pun nyaman. Itu gitu. dia. Tidak ada terlalu pressure yang gimana. Ya gitulah sosok ayah tadi itu. Ayah ini tadi. Menjadi sosok ayah ya. Jempol ya. Sip semuanya ya. Bagaimana karyawan di sini? Mantap ya. Naik gaji. Besok naik gaji. Tempat curhat ya. Pak, tempat pinjam uang juga nggak Pak? Kasbon dong Pak. Beliau ini jarang marah loh sama jarang marah ya. Tapi diseganin gitu. Diseganin ya. Gitu.
Amin. Oke, Oke. mantap sekali. Siap Pak, ya. emang ada satu panutan Bapak nggak sih Pak dalam hal kepemimpinan ini Pak? Iya. Sampai anak-anak ini betah gitu Pak. Iya. Oh, gitu. Ibu Rati dan sebagainya. Ya jelas gini, saya ini kan memimpin itu kan sudah sejak umur muda ya, kebetulan ya. Iya. Sejak sekolah juga saya kebetulan sering memimpin kalau ada tim Oke. apa gitu. Organisasi Pak ya. Organisasi. Nah, jadi karena saya memang penempaan itu yang membuat saya jadi lebih Oke. terbiasa memimpin. Oke. Jadi umur 25 saya udah memimpin orang-orang yang jauh di atas umur saya. Iya. Luar biasa. 45, 90 gitu. Iya. Keren. Nah, Merinding nih, merinding. Kena AC soalnya. jadi udah hampir 30 tahun berarti kan saya oke, benar. memimpin. Jadi ya alhamdulillah itu yang betul-betul buat saya. Kalau panutan saya sebetulnya kalau dalam menjalankan hidup ini ya pasti orang tua lah ya. Oke. Iya. Orang tua karena bapak saya kan tentara. Karena tentara tahu sendiri kan. Tegas. Iya. Tegas, Tegas. kan, Disiplin, Pak ya. kan. Disiplin. Kalau salah nyerotan gitu. Waduh, cetas. Pokoknya Pak ya. Nah, itu bekas. Jadi kita ini memang dididik untuk seperti disiplin ya kan itu Oke. kan kebiasaan. Iya. Benar setuju sih. Itu yang mungkin barangkali membekas sampai sekarang. Oke. Oke. Gitu kira-kira saya kira. Luar biasa cerita Bapak ya. Ibu mau nambahin barangkali? Iya, mungkin sama nambahin. Jadi gini, beliau ini kan pinter banget gitu loh dalam segala hal. Yes. Nggak ada pertanyaan saya itu yang nggak ada solusinya kalau di beliau. Oke. Wow. Masalah pun nggak ada solusi gitu ya. Pengalaman tadi kali ya. Iya, jadi ya itu tadi ilmu beliau tuh pelan-pelan ya saya tarik Serap dong, gitu ya. saya serap. Yang nggak bisa saya dapatkan di tempat lain Oke. gitu. Tidak Jadi dapat bangku pengalaman sekolah ya. itu berharga banget. Oke. Jadi ya beliaulah panutan kami semua. Oke. Gitu. Amin. Iya. Kita aja baru 3 kali ketemunya nih udah berasa kayak Bapak ya. Iya. Tapi kalau ngobrol sama beliau masih Iya. betah lah. Wah. Betul banget. Kita aja dengar ceritanya aja sangat-sangat luar biasa. Terinspirasi juga Iya, gitu ya. iya. Inspirasi. Tidak ingin mengakhiri sih Pak. Iya. Bapak udah makan asam garam kehidupan ya, Betul pindah-pindah. Laki emang harus merantau kayak gitu ya. Memang harus begitu supaya begitu kita ya? lebih kaya kan. Iya. Oke. Nah, lanjut lagi mungkin kita ke Ya. PW Suite ya. PW Suite. PW Suite. PW Oke, Suite ya. Pak Andan Doang ini. Mungkin untuk pertanyaan yang ini nih. Untuk tentang perizinan, sorry. Perizinan. Bagaimana tentang perizinannya nih? Siapa Ini yang Bu mau? sekretaris nih. Oh, Ibu sekretaris. yang yang khatam soalnya. Wah, iya. Yang ngurusin perizinan ya. Yang ikut berdarah-darah ya. Darah. Jadi untuk apartemen ini kan karena memang baru pertama kali apartemen satu-satunya Iya, ya iya, di iya. Samarinda. Alhamdulillah semua legalitas sudah dimiliki oleh PW Suite. Waduh. udah. PW Suite. PW Suite ya. Oke. Jadi mulai dari izin lokasi, izin peruntukan, izin layak huni, pengesahan set plan dan sebagainya, IMB itu semua udah lengkap. Oke. Cuman yang agak seru ini Iya. cerita untuk pada saat mengurus strata title-nya. Oke. Nah, itu Apaan tuh salah satu? strata title itu adalah status bukti kepemilikan apartemen. Jadi dia itu tanahnya tanah bersama, Ya. bangunannya hak milik. Hak milik ya. Ya, jadi tanah bersama itu nanti diperpanjang setiap 20 tahun sekali. Oke. Gitu. Nah, itu prosesnya itu memang agak Gak panjang. memerlukan Agak ribet juga ya. perjuangan, memerlukan Karena kan- perjuangan karena satu-satunya. Ya. Oke. Jadi udah kalau selesai. Bapak kalau lagi jago nih kayak ini ya. Jadi kalau apartemen itu kan bukti kepemilikan kan namanya SHMRS. Oke. Sertifikat hak milik rumah susun. Oke. Itu anunya. Jadi itu bisa dikeluarkan sesuai dengan undang-undang. Ada undang-undangnya. Terus kemudian kalau diterapkan di daerah itu ada perdanya. Oke. Nah, pada saat kami memulai untuk membangun di sini, itu perdanya belum ada. Tidak Belum ada. ada. Untuk Samarinda tidak ada. Nah, ini Oke. jadi tantangan lagi nih kan. Boleh bisa bangun, ada duit, ada perencana, ada yang bangun, tapi Izinnya perdanya belum lagi. ada. Iya, Izinnya ada. Perdanya nggak ada ya? Izinnya untuk memecah sertifikat harus Ya. ada perda dulu. Harus ada perdanya. Biasa, kembali lagi kan Ya. kawan. Kawan ya kan? lagi ya. Teman lagi. Jadi kawan-kawan, jadi kita ajak bicara, saya diskusi, saya presentasi, Ya. presentasi dengan wali kota, semualah waktu itu. Alhamdulillah semuanya responnya positif. Karena ini Ya. kan suatu baru kan, Ya. Betul, jadi betul, wawasan baru di Iya, iya. di Samarinda. Akhirnya proses perda itu cepat loh. Jadi saya nggak repot-repot, saya cerita sana sini, keluar perdanya. Wow. Nah, perda Tapi itulah. studi bandingnya yang studi ada, ya. studi banding Iya, kita oke. bawa ke Semarang kan. Oh, ke Semarang. Kita bawa tim Ke dari Bali. ya, Bali Bali juga. Nah, jadi
proses perda itu akhirnya menjadi dasar bagi BPN untuk memecah sertifikat menjadi sertifikat hak milik strata title. Itu anunya dulu. Dan kita alhamdulillah dari 280 itu udah pecah semua. Per masing-masing unit. Jadi untuk yang membeli apartemen itu udah bisa tenang karena legalitasnya udah ada ya. Yang beli udah jadi punyanya lah pokoknya gitu ya. Yang nyewa pun juga aman juga ya. Aman juga ya. Karena izinnya udah jelas gitu. Yes. Berarti bisa dibilang PW ini pionir ya dalam hal mengeluarkan perda itu ya. Betul. Itu benar tuh. Perdanya. Dan itu semua tahu. Jadi kawan-kawan di RE kan kita RE kan tahu itu. Kalau yang mau proses pertama kali ya kami. Iya. Dan PW adalah apartemen di tengah kota. Ya. Betul sekali. Aksesnya mudah gitu ya. Betul. Nah, fasilitasnya lengkap juga. Lengkap banget ya. Sama seperti kan Big Mall. Big Mall itu kan waktu mulai bangun itu kan dibikin apartemen tuh. Anunya ke sini dia waktu itu. Diskusinya. Konsultasi lah Pak ya. Konsultasi ya. Gimana advice-nya kan dia bikin apartemen juga tuh. Gitu. Jadi gitu. Iya. Masih progres Pak. On progress. Tapi nanti untuk apartemen yang berikutnya sudah enak. Karena udah ada izinnya, perdanya udah ada. Udah dimulai sejak PW ini ya. Harus berterima kasih sama Pak Helmus. Iya, bayar upeti dong yang lain. Cium tangan dulu royalty. Ya. Oke, terus respon masyarakat Samarinda nih dari mungkin pada awalnya buka sampai pas Krismon sampai sekarang ini progres lagi gitu. Gimana? Jadi gini, kalau awalnya pasti masyarakat resisten ya. Jangan ke masyarakat, teman-teman aja bilang kan, bangun apa sih lu apartemen? Ini tanah masih seluas ini kok bangun apartemen. Kayak diceng-cengin Pak ya. Apaan tuh? Si perlu apa? Apakah kamu tuh? Itu rumah di bawah aja, ada halaman, ada kembang. Yang punya rumah di bawah aja belum tentu bisa bertaman kan? Kulik aja jam 7 malam, kapan melihat taman? Betul. Kuyuhan sudah. Jadi enggak alasan. Saya bilang gini, Cina tuh kurang apa luasnya? Cina itu dari pantai timurnya dia timur sampai ke Turkmenistan tuh perbatasannya jauh kan udah jauh banget. Adalah rumah sekarang tuh yang enggak ke atas. Semua rumah ke atas. Iya kan? Nah, kurang apa luasnya gitu. Lah kita dibandingkan kita enggak ada apa-apanya. Jadi artinya masalah rumah ke atas rumah bertingkat itu udah menjadi keharusan, tuntutan. Karena dia akan bisa lebih menghemat tanah, ya kan? Mungkin tata ruang kita akan lebih bagus. Kemudian transportasi dan prasarana lainnya itu lebih tertata. Transport misalnya kan kayak di Kuala Lumpur lah misalnya, nggak usah jauh-jauh ke New York lah ya. Kita bicara Kuala Lumpur aja. Itu di KLCC itu. KLCC itu subway. Subway ya. Di bawahnya orang keluar bisa ke mall, bisa ke apartemen, ke kantor. Dan semua hampir banyak gedung seperti itu. Di tempat lain juga begitu saya kira. Nah, coba kita dari dulu begitu kan. Jadi nggak ada macet. Jadi kita nggak ada. Jadi saya bilang sekarang lah waktunya kita mulai dulu. Ya mungkin barangkali perlu waktu lah ya. Nggak apa-apa lah kita sebagai pionir. Itu gitu. Dan ternyata begitu kita buka pasar, kok kan Bu ya? Ya kan? Alhamdulillah ya. 54. 50 unit dan dengan berbagai macam profil pembeli. Dokter, PNS, banyak gitu. Nah, jadi artinya enggak yang membatasi kita waktu itu ada apa? Krisis itu. Krisis 2013 tadi. Coba kalau enggak ada krisis waktu itu, mungkin barangkali kita udah bangun tower 1-2. Gitu. Mantap. Ini sekarang ada 2 tower ya? 2 tower. Berikutnya 2 tower lagi yang harus kita bangun. Oh, ada 4. Tapi mungkin konsepnya ke depan lebih eksklusif. Betul. Ini. Dan orang tuntutan izin sama tuntutan tadi itu strata title tadi. Karena waktu mengeluarkan strata title itu ini tanah ini udah termasuk kepemilikan sana dan kepemilikan sini gitu. Jadi nggak bisa dijual apa-apa selain apartemen. Siap. Gitu. Jadi ngapain jauh-jauh sekarang perumahan, Mbak? Iya. Susah mau pacaran saya, Pak. Lah, iya. Sekarang juga rumah udah tuh rumah tapak di mana, tapi kan jauh. Ujung-ujung sekarang, Pak. Kalau kita mau ke Lembus seminggu depan baru ke Lembus. Hari ini ke Lembus, kamu rencanakan minggu depan baru ke Lembus. Lawasnya kalau ini kan setiap saat kita bisa ke Lembus. Iya. Dekat. Bahasanya jangan sampai waktu kita ini capek di jalan, Pak. Itu. Ini udah ada pilihan apartemen. Ada perumahan juga. Ada perumahan yang nanti bakal kita bahas ya. Dan orang kalau memiliki apartemen, kalaupun dia tidak ditinggali, itu menjadi untuk investasi. Bisa disewakan, kan? Bisa dijadiin kos-kosan juga ya. Kan disewakan bulanan. Sementara kita memang bantu mengelolakan. Tapi tetap kepemilikan milik owner.
Gitu. Berarti kalau misalnya bantu kepengelolaan gitu ada kayak itu nggak sih timbal baliknya? Oh iya. Persenannya gitu. Oh, bagi hasilnya gitu ya. Iya, bagi hasil. Ya jelas kan kita sebagai pengelola berarti kan mengurus masalah keamanannya, kebersihannya, utilitasnya, listriknya, airnya, drainase kan gitu. Harus ada yang ngelola. Gitu loh. Ya itu pasti ada biayanya. Tapi nggak seberapa lah dibandingkan ininya. Dibandingkan apa namanya penghasilan dia dapat. Investasi dari sewaannya. Gitu. Siap, mantap banget ya nih apartemen. Mantap di Samarinda di tengah kota. PW Suite. Buruan koi kesini koi. PPin aja. Ya. Pak, sebelum kita pamitan ya Pak ya. Sebelum promo-promo nanti sama Pak Noel. Aku yang pengen tanya adalah ada quote nggak Pak dari seorang Pak Helmus ini Pak dalam menjalani hidup yang tetap survive apa gitu dan menjadi idola untuk para karyawan-karyawannya ini. Yang jelas jangan sampai jangan pernah menyerah. Jangan menyerah, mantap. Never give up. Never give up. Ya, everything's gonna be okay. Bahwa Tuhan itu memberikan beban kepada kita tidak akan melampaui dari kemampuan kita. Betul. Gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Kalau orang tidak pernah gagal, berarti dia itu udah gagal. Gitu. Orang tuh harus gagal. Karena biar tahu kan kalau kita berhasil itu seperti apa. Keren. Tidak ada orang berhasil itu tanpa gagal. Betul sekali. Semua orang pasti akan pernah gagal. Gitu. Luar biasa. Ya, ini baru permukaannya nih Pak. Yang baru kulitnya aja ini. Iya. Belum akar-akarnya ini. Masih banyak nih belum pengalamannya ini. Berkunjung ke rumah anaknya loh. Anaknya yang paling gede SMP. Gimana ini? Emang lu mau jadi calon mantu gitu? Karyawan. Mbak, terima kasih Pak kalau dari saya banyak banget yang dapat dari Pak Helmus ya. Ada ternyata pentingnya pertemanan Pak ya. Ya kan kepercayaan Pak tadi juga, itu juga penting. Sampai dari yang teman-teman biasa sampai teman pemerintahan ada Pak semuanya. Ada ya. Alhamdulillah. Semuanya dia. Kalau saya pada saat sebelum krisis dulu itu kan saya ini kan golfer ya. Iya. Jadi kalau golfer kan kumpulannya kumpulannya mulai dari gubernur, elit lah ya. Elit. Orang perbankan dan kita itu dulu pada saat masih ekonomi bagus tuh hampir tiap berapa bulan tuh kita keluar kota. Keluar kota. Bali, ke Batam, ke Singapura. Kongko bareng gitu ya. Pokoknya itulah. Tapi begitu krisis, nah kita juga sadar diri. Sadar diri ya. Man. Lagi seret nih man. Sadar man. Sadar lo. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak. Luar biasa sudah berbagi. Ini kalau bilang sih ilmu ya, pelajaran hidup knowledge ya untuk kita yang muda-muda ini. Mudah-mudahan tuh gagal boleh. Ya, tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Gagal pasti. Betul. Oke. Dan kita bakal balik lagi Pak. Tanya sama marketingnya. Betul. Marketing handal juga nih kayaknya ya. Ada Bang Noel ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Sehat selalu Pak ya. Terima kasih. Amin. Oke, PPL Mania. Jangan kemana tetap di podcast Pemuda Lajang Lantang Berjuang. Ya, balik lagi masih bersama di podcast Pemuda Lajang Lantang Berjuang. Masih bersama kita berdua. Dan ada tambahan satu orang lagi baru nih. Ada siapa tuh? Ada Bapak Noel. Jabatannya apa Bapak Noel nih di Pandanwangi Suite? Kalau saya di bagian front office and marketing division. Oke. Supervisornya ya? Ya. Supervisor itu apa sih sebenarnya? Koordinator sih. Koordinator ya, yang ngurusin anak-anak ya. Ketua kelasnya. Ketua kelas ya. Ketua kelas. Iya. Dan masih ada juga deputi operasional ya, ada Ibu Ratih Ekasari ya. Iya. Dan juga si betah di sini. Kita kedatangan juga ini yang dikasih tahu nih. Apa ini? Ini apa nih? Teh Pandan Wangi. Akan kita kupas juga nanti di sini. Ini salah satu promo ya. Benar. Di bulan Maret ini. Betul. Ada Bapak sales pasti ada promo. Promo dong. Tapi sebelumnya Pak, seperti biasa, kita mau nanya sedikit profilnya Bapak aja. Boleh. Asli Samarinda kah Pak? Tidak. Aduh. Saya sebenarnya orang Toraja. Oke. Toraja. Toraja. Lahir di Tawau. Salah satu daerah di Malaysia. Wah keren ya. Lahiran luar negeri. Atu. Ya, Cekgu ya. Iya. Ya, itu sih saya. Saya masuk ke saya datang ke Indonesia tahun 2013. Baru. Pada saat itu usia berapa itu, Pak? Usia 35. Kalau saya 35. Ya, dan udah menikah ya waktu itu? Sudah. Saya menikah di tahun 2010. Oke. 2010.
Siap. Ya. Oke. Memutuskan untuk ke Indonesia kenapa, Pak? Pasti ada alasan dong. Iya. Iya. Indonesia tanah airku. Oke. Atau jangan-jangan kangen sama masakan Indonesia kali ya. Kangen. Oh, berarti lahirnya aja di Samarinda. Di Iya, Malaysia. di Tawau. Di Tawau. Lahir, sekolah di sana. Oke. Dan menemukan jodoh di sana juga. Iya, betul. Oke. Betul sekali. Dan akhirnya bekerjalah di Samarinda ini. di Samarinda. Iya. Samarinda ini. Iya. Pandanwangi Suite. Pandanwangi Suite. Berapa lama sudah, Pak? Kalau di sini baru 3 bulan. 3 bulan 4 ya? bulan ya. Oke. Betul masuk. Masih baru banget. Tapi kayak udah kayak lama. Iya, benar. Iya, kayak lama gitu ya. Udah menjiwai kerjanya di sini ya. Udah mulai. Iya. Enak sih. Ya. Iya. Emang sebelumnya di mana, Pak? Dari 2013 Sebelumnya tuh. kalau karir saya tuh jauh banget ya, panjang banget. Oke. Awal karir saya itu tahun 2013 di Indonesia ya. Iya. Di Balikpapan itu saya di Novotel Balikpapan. Oke. Novotel, oke. Ya, Novotel Balikpapan. Sudah itu saya pindah ke Lombok. Oh, Lombok juga. Novotel juga, Novotel Lombok and Resort. Oke. Setelah itu saya ke Semarang. Di Semarang saya join dengan Crown Plaza Oke. Hotel ya. Oke. Hotel juga ya. Ya, Dari hotel hotel ke juga. hotel. Ya. Ini ya. Dan akhirnya saya ke Bandung di Area Duta Yes. Hotel dan terakhir di Swiss Bell Hotel. Oke, Swiss Bell Hotel ya. Nah, sebelum saya join di Pandanwangi Suite. Pandanwangi Suite. Oke. Perjalanan yang memang penuh liku-liku ya. Ya, Betul sekali. betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut, Pak. Promo nih kali ini. Ya. Nah, ada promo apakah? Di bulan Maret ini kita ada promo. Di promonya adalah Super Hemach. Iya. March. Ya, March. March Maret ya, March. Nah, di promo kita itu untuk kamar standar itu di 250.000. Oke. 250.000 Pak ya. Ya, termasuk Murah banget. Pandanwangi. Nih, Pandanwangi kita. Oh, dapat ini. Dapat Pandanwangi free. Pandanwangi. Oke. Itu produk, itu produk. Betul. khas dari Enak nggak, Pak? Pandanwangi. Boleh, Enak. kita Coba. Boleh coba silakan. Silakan Mas, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh coba. Homemade. Bikinan homemade. tangan berarti ya. Bikinan tangan. Oh, ini kayak ada jahe-jahenya gitu Homemade. ya? Betul. Kayak ada jahe-jahenya. Ada rempah-rempahnya. Wah, saya suka banget. Ini bisa menjaga daya tahan tubuh juga nih. Bener. Dari virus-virus yang menyebalkan. Betul sekali. Dan ini juga ada nomor WA-nya, bisa pesan juga berarti. Bisa, ya. bisa, Aduh. bisa, Ini bisa. miminnya cewek apa cowok nih? Cowok. Cowok. Oke, jadi udah dapat minuman enak ini Ya. dan pastinya menginap dengan fasilitas yang ada apa aja itu, Pak? Ya, Ya. di standar di 250. Oke. Itu untuk tipe kamar standar Pak ya. Ya, 250.000. Awalnya harganya di 350.000. Oke. Berarti diskonnya 100.000. Yes, Ya, yes. kalau untuk next kategori di superior itu di harga asalnya 400.000. 400.000. Jadi kita untuk promosi Hemach di 300.000. Ya. Dan untuk kategori seterusnya di Lux Ya. 450.000. Oke. Untuk promosi Hemach di 350.000. Oke. Ya, untuk Itu promosi kita. fasilitasnya lengkap. Ya, Fasilitasnya di lengkap. kamarnya. Di kamarnya ada Apa itu, Pak? kita ada wifi, biasa spring bed, Ya. kita ada AC, meja kerja, kita ada TV di balkon juga. Ada pantry. Ada pantry, Pantry, kitchen ya? set, ya, Oke, tempat oke. jemuran. Yes, ada, ya. yes. Nah, Listrik tempat air kita. lah, Mak. Lengkap Ya, ya. Iya, lengkap. jelas lah. Oke. Lengkap sekali. Enggak ada listrik air gimana? Gimana mandinya ntar iya, nonton iya, TV? Enak sih. Fasilitas di luar kamar juga kita Iya. ada security itu 24 jam. Oke. Kita ada gym. Heeh. Kita ada mat, Iya. jadi kita ada jogging track, Ya, Oke. ada tempat folder. ibadah juga. ada Rumah tempat ibadah. ibadah, Oke. rumah ibadah ada, kita ada masjid, yang Yes, kan, yes, yes. Besar semua banget ada. tadi kita seperti Yes, situ ya. benar. Dan juga bisa ya di Bisa, komplek ini bisa. ya. Jogging track bisa. Jogging Oke. track. Yes. Tidak. Mau mancing? Oh nggak boleh. Oh, mancing. Oh, Mancing belum boleh ya. Itu Padahal ikannya udah ada itu. Banyak banget. kolam di belakang namanya apa? Folder biasa aja. Folder biasa aja. Folder biasa aja ya. Folder. Buat nampung air ya, Iya. sama nampung ikan ya. Iya, Wah, ikannya ikannya ada. banyak banget. Ikannya ada ya. Banyak banget. Nah, selain itu Pak kabarnya juga Apa tuh? bisa untuk kayak weddingan gitu bisa. Bisa. Wedding, Acara-acara bisa. Bisa caranya. Seminar boleh juga berarti di sini ya. Ada ruang Kita ada meeting. ruang meeting Wah, room. Oke, lengkap ruang semua meeting ya. ada juga ya. Kita ada meeting room. Seminar ada bisa. Langsung hubungi Pak Noel aja kalau gitu semua. Bisa langsung. Siap, siap, Bisa siap, saya siap. di nomor di bawah. Nomor nah itu
nomornya ya. Atau IG-nya aja sekalian Pak ya. Ya, bisa di IG-nya kita bisa, di IG-nya juga kita ada. Mana Pak? IG-nya kita ada di apartemen Panwangi. Iya, Suite. Bisa PW Suite. Bisa di follow, bisa dihubungi di bawah sini ya nanti ya. Nanti kita tempel. PW Suite. Nih tolong ya. Editornya tolong ya. Betul. Mas editornya. Satu lagi ada apa lagi nih? Kita lagi menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Oke. Terus kita kasih harga corporate, Ya, itu betul. lebih menarik lah gitu kan. Oke. Oke. Kalau harga corporate Corporate. sama customer biasa gimana itu? Ada perbedaan nggak sih? Ada perbedaan. Di mana perbedaannya itu? Perbedaannya gini, kita sih sebenarnya awalnya itu kan buat kesepakatan semacam perjanjian production naik. Jadi berapa sih production yang bisa diberikan si tamu corporate ini kepada kita. Nah, awalnya gitu. Jadi permulaannya kita biasanya kasih 300.000 dengan serapan, makan siang dan makan malam. Nah, itu aja sih promosi. Mealsnya 3 kali makan. Kalau yang lain yang biasa kan hanya breakfast aja untuk 2 orang. Tapi ini kita campur, kita plus makan siang dan makan malam. Siap. Parkir udah bebas di sini. Bebas ya. Yang paling penting kan itu, kadang-kadang kita kalau pengen nginep apa segala kan parkir lu ribet. Benar. Parkir sini luas banget ya. Luas banget. Awalnya aja kita masuk di depan gang kan, jemput cewek depan gang. Gangnya nggak main-main nih. Iya. Masuk gang, apartemen. Keren banget Bapak. Keren. Benar. Boleh dong kalau misalnya saya ngambil paket yang Supermart ini. Ya, Saya Super Hemat. Iya. Ngajak Ivan misalnya nginap. Itu bayaran 1 orang apa 2 orang atau gimana? Nah, kalau ini nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Bisa berdua. Oh, boleh. Bisa berdua ya. Maksimal berdua. Kenapa saya milih kamu yang nginap? Boleh. Boleh. Oh, boleh berdua. Oke. Tapi untuk kalau yang lain T-nya 1. Oh, T-nya 1 ya. Oke. Kalau paket-paket yang lain, Mbak? Paket yang lain kita ada bulan kemarin ya Teh. Ini baru di launching. Kita launching executive cost homestay. Sampai sekarang masih berlaku? Masih berlaku. Ini Dan masih banyak kita ada di 4 jutaan dan juga kita ada yang di 3 jutaan. Oke, 3 jutaan. Ya, kita ada juga di 3 jutaan. Perbedaannya apa Pak? Jelasin, Pak. Kalau ini kalau yang biasanya normal ya. Normal itu bulanan kita di 5 juta. 5 juta ya. Nah, tapi di sini ada 3 juta dan 4 juta. Oke. Ya, perbedaannya sih nggak terlalu beda banget sih. Kalau fasilitas di kamar tuh sama ya. Cuma dari pelayanannya aja. Kalau ini kan 3 juta ini independen. Kamarnya independen. Jadi cuci sendiri. Waduh, masak sendiri. Ada gudang dut ya. Ya, jadi fasilitas di kamarnya itu semuanya ada pelayanan yang perlu ditambah additional fee. Ya, additional charge seperti itu. Nah, tapi kalau yang 5 jutaan ini tidak. Nah, di 3 jutaannya juga ini perbedaannya adalah voucher listriknya. Kalau voucher listriknya itu cuma dikasih sampai 1 juta. Lebih dari 1 juta. Ya, lebih dari 1 juta itu nanti ada charge-nya. Tamunya akan bayar. Jadi si tamu kan bisa berpikir ya, gimana caranya biar berhemat nih. Dan dia hanya 1 orang soalnya. Versinya hanya 1 kalau untuk eksekutif. Tambahan 150 Ibu Teh ya. Iya, kalau dia mau berdua 150.000. Jadi itu untuk misalnya saya sendiri saya aja sendiri nginap itu. Nggak boleh bawa orang nginap. Iya. Itu pasti bakal ketahuan atau gimana? Iya. Kita ketahuan. Pasti tahu. Kan ada CCTV. Iya. Terus Anda tidak keluar sampai pagi. Iya, nggak mungkin dong. Kiri kanan ya. Sangat-sangat luar biasa banget. Oke, masih di podcast Muda Lajang dan sekarang kita bakal lanjut lagi dengan pertanyaan. Selain tadi kita bisa nginep di sini, betul. Sehari, bahkan seminggu, bahkan sebulan, setahun juga boleh gitu ya. Nah, boleh. Fasilitas apa lagi yang bakal dikasih nih kepada customer ketika mereka memilih untuk menginap di sini? Nah, di fasilitas umum kita ada
security of course 24 jam, CCTV. Kita ada fitness center juga. Wow, bisa saya ini. Kita di dalam di folder kita ada jogging track. Jogging track, cycling bisa. Cycling bisa ya. Bisa, no problem. Mancing boleh di folder? Mancing nggak boleh. Mancing nggak boleh. Forbidden ya. Apa mancing keributan juga nggak boleh. Apa mancing keributan namanya itu ya? Minimarket ada. Minimarket ada ya. 24 jam juga minimarketnya atau ada batasannya jamnya ini? Tidak, sampai jam 9 malam ya maksimal ya. Oke. Malam. Kita ada masjid. Ada masjid terdekat juga. Yang parkiran, of course parkiran kita lihat sini luas banget. Iya. Dan jangan lupa loh, kita punya room service. Kita masih sampai jam 10. Tapi menunya cobain. Untuk makan misalnya malas pesan di luar, pesan langsung sama resepsionis bisa. Bisa. Ya, jadi di setiap kamar kita siapin buku menu dengan nomor telepon. Tinggal telepon aja. Oke. Nah, terus untuk kedepannya nih, kita lihatnya ada kayak bangunan baru di samping marketing gallery. Ini apa sih namanya? Marketing gallery ya? Marketing gallery. Mungkin bisa saya deh. Oke. Puji Tuhan kita lagi on progress cafe kita. Cafe PW Suite Cafe. PW Suite. Baca PW. English dong. English PW Suite. And everything is girls. Yes, no. PW Suite ya. Coming soon. Kira-kira bulan kapan? Ada perakiraannya nggak sih? Sebelum secepatnya lah. Secepatnya ya. Sesudah puasa barangkali sesudah lebaran gimana? Kalau bisa sebelum. Sebelum ya. Oke. Sebelum lebaran kalau bisa. Menu-menunya apa aja ntar yang bakal jual sebentar? Rencananya nih. Kita ada beberapa menu ya. Menu kafe sih. Menu kafe. Menu kafe. Mungkin mocktail. Mungkin dari mocktail ya, sparkling juice. Wah, Long Island. Teh ini ada nih, teh ini ya. Ada ya. Pandan wangi ini ya. Kopi-kopian gitu ya. Kopi-kopian. Snack gitu. Snack seperti itulah. Ular snack. Bukan. Makanan ringan. Bukan ya. Alhamdulillah. Oke. Terakhir nih, sebelum kita menutup kebersamaan kita, kasih tahu ke teman-teman yang dengar dan nonton juga PPL Mania kita sebutannya Pak Bu. Kenapa kita harus memilih kalau misalnya pengen nginap ke sini? Mungkin ada teman-teman pengen nginap ke rumah nih, tapi rumah kayaknya nggak cukup. Ke sini aja deh. Atau dari luar kota gitu ya. Itu dia. Rumah keluarganya lagi full. Pengen nginep sini. Kenapa mereka harus ke sini? Harus ke sini. Benar. Mantap banget jawabannya. Ke sini. Singkat padat ya. Karena konsep kita apartemen tapi hotel. Konsep apartemen menuju ke hotel konsepnya. Jadi maksudnya gini, pelayanannya itu memang sama seperti hotel. Pelayanannya. Reception 24 jam, security 24 jam, 24 jam. Jadi pastinya safe. Safe ya. Pastinya safe. Aman ya. Aman. Jadi sementara di dalam kamarnya sendiri itu kita kelebihannya kan ada pantry itu tadi. Terus bisa lebih dari 2 orang, maksimal 3 orang. 3 orang ya. Ya kalau ada pantry kan otomatis kita bisa lebih leluasa ya. Betul. Ada balkonnya. View-nya pun bisa ke folder, bisa ke tower, terserah sih. Lokasinya di tengah kota. Total kamar berapa? Total kamar unit kita di 280 unit. Oke. Dan kita satu-satunya apartemen di Samarinda. Di tengah kota lagi. Terus legalitasnya juga alhamdulillah aman lah. Pokoknya ya udah tinggal langsung ya. Gak usah ragu lagi, langsung sini aja. Sini aja langsung. Kalau mau pesan kamar, reservasi caranya gimana? Langsung ke reception bisa dihubungi. Ada nomor teleponnya bisa dihubungi langsung juga di 0541 di 252 1913 atau bisa dihubungi ke 0821 8955 7661. Bisa langsung ke marketingnya. Dicatat ya. Iya, atau cek Instagramnya di PW Suite.
Wah, oke. Pandan Wangi Sweet. Terima kasih banyak. Ya, nanti di Instagram itu bisa lihat logo ini. Oh, iya benar. Oh iya. Agak gold PW Sweet. PW Sweet. Ya. PW Sweet ya. Ya. Enggak pakai W ya. Enggak. Bahasa Inggris harus. Bahasa Inggris. PW. Pakai PW kan posisi W enak. Ini kalau pengen enak banget, ini di PW-in apa segala mau nginep, mau olahraga, mau relax Pak. Boleh di sini ya. Boleh. Sampai yang aku tanya tadi mau bikin acara juga bisa di sini. Bisa. Wedding event, social event, kita birthday event, birthday party, social event, wedding event, bisa, segala macam bisa. Oke. Meeting room ada juga ya. Tapi kalau untuk yang event-event tadi itu kita di outdoor konsepnya. Oke. Di dekat folder tadi ya. Ya, betul. Keren banget. Sip, mantap deh ya perbincangan kita dengan kedua bintang tamu ini. Betul. Dan semoga aja nanti masyarakat Samarinda bisa menentukan pilihannya kalau mau nginep di sini aja. Iya, betul. Cari penginapan yang PW. Nah, sini aja. PW-in aja. Di Pandan Wangi Sweet. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. PPL Mania, saya Naldi Arfanda. Ya, pada saat harus segera pamit ya. Betul. Dan juga bersama Noel Tote. Ibu Rati, ada pakai ibu ya. Dan tadi bersama Bapak Direktur ya. Ada Bapak Helmus ya. Ya udah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.